Ini yang memungkinkan. Jadi dalam seyogyanya, ya, seyogyanya memang jaksa tingginya tuh menyatakan jangan kasasi, atau kalau perlu jaksa agung justru menyatakan jangan kasasi. Kalau perlu SBY sendiri merintahkan kepada jaksa agung untuk tidak kasasi dalam perkara ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan. Terima kasih Bang Karni. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sebaik apapun undang-undang atau aturan itu tergantung dari penegak hukumnya sendiri. Ya. Mental dari penegak hukumnya. Karena kita tahu penegak hukum kita baik dari kejaksaan, kepolisian, hakim maupun advokat masih manusia. Jadi seperti kasus Prita, kita seperti ketahui pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 itu yang mengatakan bahwa dengan sengaja tanpa hak. Saya rasa itu bisa apakah saudara Prita ini punya hak atau tidak? Satu itu. Kedua, mengenai Randy, mengenai penegakan hukum, kita seperti tadi mengetahui dari tingkat kepolisian dia tidak ditahan. Begitu P21 di kejaksaan dia ditahan. Alasannya tadi dari kejaksaan bahwa ada kekhawatiran. Nah, ini sangat subjektif. Poin Anda apa? Poin saya untuk di sini ada anggota DPR untuk bagaimana merevisi tentang hak penahanan karena sangat subjektif, tidak objektif. Udah, itu. Terima kasih Pak. Saya mengomentari untuk kejaksaan Pak. Bahwa kejaksaan itu lebih lama, lebih tua, masih sifatnya lebih kekanak-kanakan. Jadi mau menang sendiri Pak. Apapun putusan pengadilan mesti dibanding di kasasi. Apapun juga, yang tidak logis juga. Mestinya kejaksaan lebih arif Pak. Ada satu yang saya masih ingat teori hukum pidana, yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Kenapa tidak dipakai itu? Lebih baik dan lebih elegan. Nama kejaksaan juga baik, putusan juga baik. Baik. Terima kasih. Bang Karni, kembali ke pokok persoalan, kasus Randy, Dian, Mbak Prita ini mencuat karena ditahan orangnya. Kalau tidak ditahan mungkin tidak akan seheboh ini. Padahal KUHP sendiri sangat toleran. Tidak ada kata-kata tersangka wajib ditahan, tidak ada. Tersangka dapat ditahan. Jadi tidak harus dilakukan kayak Ibu Prita, orang ibu rumah tangga buat apa ditahan, lari kemana dia? Ya, yang benar yang dari DPR tadi, bahwa kalau penegak hukum itu bersalah, juga ada sanksinya harusnya. Silakan Bu, Ibu dulu. Mau juga. Iya. Terima kasih Bang Karni. Kalau saya kembali kepada Pak ahli hukum kita, kalau pengujian sejati itu bukan teori Pak, tapi praktek. Nah, kita melihat dalam pelaksanaan penegakan hukum sekarang, bukan hanya terhadap kasus Prita yang mengalami hal seperti itu. Itu kesalahan integritas dari penegak hukum itu sendiri. Nah, terhadap Prita ini saya sangat mendukung, karena kami juga sebagai ibu itu banyak sekali mengalami ya bagaimana sebagai konsumen terhadap rumah sakit terutama swasta itu banyak sekali penyimpangan. Bagaimana pengawasan dari pemerintah khususnya Departemen Kesehatan terhadap perizinan mereka itu harus dilakukan tegas Pak. Contoh saya sendiri katanya kalau enggak udah dipotong Pak leher saya, akhirnya saya ke Singapura, sampai sekarang saya panjang umur Pak. Nah itu suatu contoh. Baik. Nah kedua, masalah kejaksaan ini saya kritik juga. Kalau hati nurani Pak Nur Ahmad mungkin hebat sekali kejaksaan, tapi kenyataannya Pak, setiap penyerahan tahap kedua itu sering ada. Kenapa kami dari pagi sampai tengah malam menunggu supaya ada keluar surat penahanan? Ada apa itu? Itu saya sudah kritik juga kejaksaan tinggi seperti itu. Semoga pengawasan dari kejaksaan tinggi itu juga harus efektif Pak. Kenapa kami kalau menunggu lama sekali sehari-harian itu? Kenapa penyerahan tahap kedua? Baik. Nah itu hati nurani jangan hanya Pak Nur Ahmad, tapi jaksa yang lain juga. Itu aja saya mohon. Iya. Gak ya Bu. Ya Bu. Terima kasih Pak Karni. Di sini ada Bu Prita. Barangkali kemarin Bu Prita punya koin. Kenapa tidak diurus perkara ini ke Mahkamah Agung? Saya mau kritik mengenai lembaga penahanan Pak. Pasal 21 KUHP itu seseorang dapat ditahan. Tapi dalam praktek untuk menahan orang baik dari pihak pelapor meminta ditahan juga harus lobby. Kemudian orang yang ditahan untuk dikeluarkan juga lobby. Semua ini serba diatur. Oleh karena itu, kalau seorang di tingkat penyidikan tidak ditahan, alangkah baiknya juga
penuntut umum juga tidak menahan. Saya mau kritik kejaksaan bahwa penahanan karena jaksa itu sudah mempunyai pertimbangan. Selama ini penahanan selalu kalau kita tanya, Mas kenapa ditahan? Perintah pimpinan. Jadi keterangan itu tidak benar. Sekian. Baik. Ya boleh. Saya sedikit saja Bang Harni, ini berkaitan persis dengan Undang-Undang ITE. Ini sudah terlalu banyak makan korban. Jadi segeralah Komisi 3 membenahi, karena korbannya ini bukan hanya Prita, bukan hanya Randy, termasuk kawan-kawan di kejaksaan ini sudah jadi korban. Jaksa penuntut umum pada tingkat pertama, kemudian putusannya Prispa itu mendapatkan hukuman. Mereka juga ditunda kan kenaikan pangkat. Nah, ini juga agar seimbang. Segera segera benahi. Ini bahaya undang-undang ini. Terima kasih Bang. Saya cuma menambahkan satu aja. Dari tadi kita bicara tentang hukum dan hati nurani dan peraturan undang-undang yang dibicarakan oleh pakar-pakar dan ahli di sini. Bukan kita harus ingat bahwa hukum dan undang-undang itu diciptakan adalah untuk rasa keadilan. Yang dicari itu karena keadilan itulah diciptakan hukum dan peraturan. Kenapa kok kita selalu berteori-teori yang terlalu banyak ini? Kalau sudah mama tidak merasa keadilan itu ada, ya perlulah dikoreksi. Itu yang seperti. Jadi tidak perlu pertentangan di sini. Baik. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak. Dalam perkara ini Pak, baik mengenai putusan maupun penyelidikan, kalau memang terdata suatu hal yang janggal tentang putusan, itu semestinya ada komisi yudisial yang katakan aja hakimnya siapa untuk dilaporkan, komisi yudisial yang berhak untuk menghukum. Dan juga sebaliknya di dalam penyidikan kalau memang dipaksakan itu ada istilahnya ada kewenangan dari komisi yudisial, komisi kejaksaan itu menyatakan kalau terdapat pelanggaran dari pihak kejaksaan, dia berhak. Juga kepolisian, Pak, sebentar Pak. Juga kepolisian. Kalau memang kepolisian penyidikan dipaksakan, itu dari pihak komisi kepolisian wajib untuk melakukan sanksi. Anda sudah baca belum apa aja wewenangnya? Anda belum baca. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Mungkin di sini ada dua poin yang ingin saya sampaikan dari diskusi kita ini. Pertama adalah dari dua undang-undang yang kita persoalkan ini jelas sekali bahwa para legislator yang menerbitkan undang-undang ini kurang memahami yang namanya filsafat itu hukum. sudah saya bilang tadi, jangan diulang lagi. Oke. Lalu yang kedua, Bang Karni, bahwa jelas di dalam KUHP pasal 244 itu bukanlah hak jaksa untuk melakukan kasasi. Tapi karena ini telah dilakukan berulang-ulang, sehingga kesalahan yang dilakukan berulang-ulang itu seolah-olah menjadi satu pembenaran, Bang. Dan Mahkamah Agung juga melakukan standar ganda di sini. Dalam beberapa perkara dia menerima 244 jaksa, tapi di kasus lain dia justru menolak. Ada satu perkara saya dia tolak NO. Gitu majelis. Maksud saya itu akan lebih baik. Mahkamah Agung juga konsisten. Gabriel. Ada Bang Karni, ada Cicero, saya kira Bang Karni tahu itu. Dia bilang begini, sumum ius summa iniora. Semakin banyak undang-undang yang dibuat, semakin keadilan itu tidak ada. Itu yang terjadi zaman Romawi, dan itulah yang terjadi sepasca reformasi kita. Undang-undang yang, maaf Bapak-Bapak di anggota DPR, coba cek IT itu. Apakah IT itu memuat tujuan kita berbangsa dan negara, di 4 tujuan itu tidak ada. Jadi undang-undang mestinya mengikuti logika matematik dari Pak Jiwo tadi. Mestinya setiap undang-undang yang dibuat oleh DPR sampai juga dibuat oleh di tingkat daerah sampai ke tingkat desa harus merujuk kepada 4 hal itu. Apakah undang-undang itu melindungi segenap bangsa Indonesia, menyejahterakan, mencerdaskan, dan terakhir dia apakah undang-undang itu kemudian ikut melaksanakan dan seterusnya. Baik. Itu hal yang sangat penting yang kiranya menjadi catatan dari Bapak-Bapak legislator. Baik, Gabriel. Saya tanya yang bertiga. Anda berdua ada oknum yang mintain uang nggak? Ya benar. Kalau enggak, seolah-olah ini kan dipaksakan. Langsung aja ngomong. Okay. Kalau saya jujur enggak, makanya mungkin saya pikir saya harus melewati ini karena tidak ada. Enggak diminta enggak itu pertanyaan? Enggak, saya enggak. Jaksa juga enggak? Enggak. Anda? Saya juga enggak. Di polisi enggak ada minta apa-apa ke kita, jaksa juga enggak.
Baik, pemirsa, saya hanya mau mengingatkan kepada pembentuk undang-undang di Republik ini bahwa hukum yang tidak adil itu adalah sebuah kejahatan. Menahan orang, menangkap, menahan orang atau menghukum orang dengan hukum yang tidak adil itu lebih jahat lagi. Mahatma Gandhi, seorang bapak bangsa India. Kita ketemu Jakarta Lawyers yang akan datang.